Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Insan TV dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa sebab utama masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa sebab utama seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan pernah memberi manfaat kepada mereka. Harta mereka tidak bisa memberi manfaat, dan anak-anak mereka tidak akan pernah memberi manfaat, dan tempat kembali mereka adalah neraka yang menyala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita semua sebab utama manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kekufuran dan karena kemusyrikan. Perilaku kufur, perilaku syirik itu menjadi penyebab utama manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita di penghujung bulan Ramadan ini senantiasa introspeksi diri, senantiasa mempelajari agama Allah, terutama yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan masalah syirik. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan yang telah kita perjuangkan sejak awal kali kehadiran bulan Ramadan sampai detik ini menjadi sia-sia belaka. Karena kita masih melakukan perbuatan syirik, karena di dalam dada kita masih tersimpan noda-noda kesyirikan, noda-noda kekufuran. Karena itulah dosa yang paling besar dan menjadi penyebab utama seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan diharamkan dari memasuki surga, dan mereka akan kembali ke neraka dan tidak memiliki penolong satupun juga. Nah, sekali lagi, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan itu adalah sebab utama seseorang masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan, adapun sebab utama yang lain yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, sehingga meninggalkan sholat adalah menjadi salah satu penyebab terbesar seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, saya menghimbau diri saya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa menegakkan sholat dan menasehati kepada keluarganya untuk melakukan sholat. Jangankan kita, para nabi, mereka khawatir dan mereka senantiasa meminta kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang menegakkan sholat. Demikian pula anak keturunan mereka. Di antara doa Allah sebutkan dari doa dari para nabi-nabi yang terdahulu adalah doa yang berbunyi, wahai Tuhanku, jadikan aku dan jadikan anak keturunanku menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat. Nah, dan sebagian kaum muslimin, sebagian ulama muslim sampai mengatakan orang yang tidak sholat itu adalah orang yang kufur. Nah, di sini Nabi bersabda, perjanjian antara kami dengan orang kafir terletak pada sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Ya, meskipun ini hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kafir mutlak. Ada juga sebagian mengatakan ia masih muslim selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Tetapi para ulama sepakat meninggalkan sholat adalah dosa yang besar
yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang biasa kita dapati di tengah masyarakat kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu termasuk sebab utama seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, selain meninggalkan sholat, ada lagi nih sebab utamanya seseorang masuk ke nerakanya Allah. Apa sih? Yaitu seseorang yang tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim, terutama ya pada masa wabah seperti ini. Kesulitan perekonomian di mana-mana, kaum muslimin kehilangan pekerjaan. Jika kita memiliki harta yang berlebih, sebaiknya berikanlah makan kepada orang miskin. Kalau tidak, kita menjadi orang baktil, tidak membayar zakat, maka kita akan menjadi penghuni neraka sakor. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, hendak kita semaksimal mungkin, semampu mungkin menghindari perbuatan-perbuatan keji dan jahat, agar Allah senantiasa melindungi kita, melindungi anak keturunan kita dari siksa neraka yang menyala. Allahu a'lam bishawab. Itu aja dari saya, beberapa sebab utama masuk neraka. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.